Oke, selamat siang buat semuanya. Jumpa dengan yang baru di perbukitan Minus Desa Rawak. Oke ya, saya akan meluruskan pendapat-pendapat yang terjadi di masyarakat sekarang bahwa bibit super itu dilihat dari ekor pesutnya. Itu yang saya dengar ya, dan itu pun saya baru tahu. Kalau sekarang berkembang isu apabila ujung daun ada daun pesutnya, itu adalah bibit super, bibit yang terbaik ya. Ini kebetulan ada ya, ini ada ekor pesutnya. Ini pokok ini cukup lengkap. Sengaja saya cari, ini ada cimera juga, kemudian ada bercak daun Culpularia, kemudian ada juga yang bolong ini, kena serangan kumbang malam, Apogonia ya. Oke, sekarang saya terangkan bahwa sebetulnya munculnya ekor perut pecut ini menandakan bahwa ini ada masalah di boron. Di boron ya, ini di boron ya masalahnya. Jadi perlu ditambahkan borat ya, boron BO2O3 ya. Oke, jadi sebetulnya salah kalau yang berkembang di masyarakat sekarang. Bibit yang ada ekor pesutnya seperti ini adalah bibit super, bibit yang terbaik ya. Jadi jangan sampai kita tertipu ya. Jadi kita untuk menangani bibit tidak cukup dan belajar di YouTube setahun 2 tahun. Kita perlu melakukan penanganan ini bahkan puluhan tahun baru kita akan tahu. Oke, jadi ini tanda yang paling mudah kita melihat bahwa inilah bibit kekurangan boron ya. Selain di bagian daun itu ada bagian yang mengeriting. Nah, ini mengeriting, ini masalah boron. Nah, keriting. Nah, jadi yang paling mudah yaitu dengan melihat ini ada ekor pesutnya. Gitu. Nah, ini cimera, ada garis kuning atau putih, dia tembus ke bagian bawah. Jadi ini cimera. Jadi ini bibit yang harus diapkir, harus dibuang. Nah, kemudian ini penyakit ya, bercak daun. Ini Culpularia SP ya. Culpularia ini hampir semua bibit itu ada penyakitnya. Ini harus dicegah, dikendalikan, dan disembuhkan ya. Ini faktor kekebalan bibit itu sendiri, imunnya. Nah, kita harus memilih kualitas bibit yang tahan penyakit ya. Kemudian faktor lingkungan dari tanah. Kalau tanah gambut, biasanya tanah gambut itu merebak. Tanah gambut, air gambut, lingkungan tidak boleh terlalu lembab, nggak boleh becek. Jadi kelembabannya, pembibitan harus betul-betul dipertahankan, kebersihannya ya. Oh, ini ekor pesut ya, ini tandanya bermasalah dan berat. Oke, ini harus cepat dikendalikan. Nah, jadi selagi ada masih nampak bercak kuningnya, garis kuning di bagian luar, nah ini berarti masih berkembang ya. Harus kita obatin sampai garis kuningnya menghilang dan nanti akan menjadi coklat tua. Nah, seperti bagian ini. Ini tandanya sporanya berhenti. Oke, kemudian lagi kita lihat. Nah, di sini
ada daun yang berwarna kuning, kuning tembaga. Ya, mungkin bagi yang awam ini akan beranggapan bahwa ini akibat pupuk. Ya, sebetulnya tidak. Ini adalah akibat serangan red spider mite. Red spider mite itu bentuknya seperti kutu ayam. Seperti kutu ayam. Dia ada di bagian bawah. Di bagian bawah dia menetas. Kemudian dia mengisap cairan dari bagian dalam. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini. Jadi secara kasat mata tidak mudah dilihat ya, tapi kalau kita menggunakan kata pembesar ini akan nampak seperti ayam berwarna merah, gurem kalau di orang Jawa. Nah, dan ini ada lapisan-lapisan seperti sarang laba-labanya, jadi tidak mudah ditembus oleh cairan racun. Makanya harus kita menggunakan surfaktan untuk penembus perekat. Menggunakan bahan aktif surfaktan, banyak di pasaran ya, jadi sepintas. Nah, seperti ini warna daunnya. Dan ini apabila terserang semua, maka bibit ini akan menjadi kerdil ya. Nah, akan menjadi kerdil ya, jadi banyak masalah yang harus betul-betul kita kuasai itu melalui penelitian atau pengamatan sehari-hari kita, tidak hanya sebatas belajar di YouTube ya. Jadi bibit dia tidak boleh dipaksakan juga, harus tumbuh alami, subur, dipupuk dengan baik sesuai dengan dosis yang sudah direncanakan, dan dosis pupuk itu pun kita harus mengacu ke kondisi tanah. Sifat tanahnya juga tidak asal memberikan pupuk. Ya, bibit kecil dipupuk supaya gemuk, supaya hijau semua, nanti begitu tanam ke lapangan mendadak kuning semua. Itu jadi tidak boleh juga. Oke, ini pun bibit adalah jenis yang harus di apkir, namanya sabili bibit ini. Ini jenis pletop ya, pletop. Jadi bibit ini bagian laminanya, rasisnya atau lembaran pelepahnya ini, helai daunnya ini rapat ke bagian ujung, melebar. Kemudian daun muda yang sudah membuka sempurna, dia lebih pendek dari daun yang lebih tuanya. Nah, ini pletop, bahkan dia di bawah ya. Jadi plet datar permukaannya. Jadi kalau kita gini kan, ini yang lebih muda, ini yang lebih tua. Nah, ini lebih panjang dari yang lebih muda. Seharusnya yang lebih muda ini lebih panjang. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di bagian di bagian pelepah ini agak melebar tapi rapat. Helai daunnya pendek-pendek. Kemudian bentuk daunnya lebih lebar di ujung. Ya. Oke, saya rasa itu ilmu dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat siang.